Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Gandusira, NIM 126210134 dari TPB 23 Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar PKS, yaitu mengenai membuat program dengan konsep-konsep percabangan, array, dan pengulangan. Di sini saya menjelaskan 4 hal, yaitu yang pertama, latar belakang, program flowchart, program device, C++, dan demo pemrogramannya. Untuk mata kuliah yang diambil itu kimia dasar mengenai tekanan osmotik, dan yang kedua itu mata kuliah biologi mengenai hereditas atau persilangan. Untuk latar belakangnya itu pada mata kuliah kimia dasar itu adalah mengenai tekanan osmotik. Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk mempermudah seseorang untuk menghitung tekanan osmotik. Pengertian tekanan osmotik adalah peristiwa difusi atau perbedaan pelarut dari suatu larutan lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat atau melalui membran semi-permeable. Contoh dari penerapan itu adalah dapat dijumpai pada pemrosesan air tawar menjadi air laut, peristiwa naiknya air tanah melalui akar ke seluruh bagian tanaman, dan penggunaan garam untuk membunuh lintah. Mata kuliah yang kedua itu biologi mengenai hereditas atau persilangan. Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk menentukan banyaknya persilangan yang terjadi. Hereditas atau persilangan adalah pewarisan sifat dari orang tua kepada anak-anaknya. Pada proses terjadi pewarisan sifat terdapat bentuk-bentuk tertentu atau pola dalam pewarisannya. Contohnya itu adalah pada manusia yang beda genetik atau bisa juga terjadi pada hewan atau tumbuhan yang berbeda. Selanjutnya langsung saja ke program logaritmnya. Untuk program logaritm yang pertama adalah matkul kimia dasar mengenai tekanan osmotik. Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk membantu user dalam mencari nilai tekanan osmotik. Di sini saya menggunakan konsep pengulangan, array, dan percabangan. Baiklah, di sini saya menggunakan declare integer dengan memasukkan pilihan n, x. Selanjutnya saya menggunakan declare real dengan variable r. Di sini saya menggunakan assign r, yaitu r itu adalah tetapan gas yang bernilai 0,082. Selanjutnya saya menggunakan output ini berfungsi untuk menampilkan judul dan biodata saya. Selanjutnya saya menggunakan output ini untuk menampilkan rumus apa yang saya akan gunakan nanti. Di sini terdapat dua rumus, yaitu rumus tekanan osmotik tanpa Van Hoff, dan yang kedua ini rumus tekanan osmotik menggunakan Van Hoff. Selanjutnya saya menggunakan input pilih untuk memasukkan pilihan. Selanjutnya saya menggunakan output lagi untuk menampilkan berapa banyak Anda ingin melakukan perhitungan. Selanjutnya ini saya menggunakan input untuk memasukkan pilihan. Di sini saya menggunakan pengulangan for yang berisi x sama dengan 0 untuk n-1. Selanjutnya next, di sini terdapat real array yang mana real array itu adalah x+1, yang mana x+1 itu menggunakan kurung siku. Selanjutnya ini terdapat percabangan. Di sini saya menggunakan percabangan if. Di sini terdapat dua percabangan, yaitu pilihan 1 dan pilihan kedua. Jika user melakukan pilihan per satu, maka program akan melanjut ke pilihan 1. Jika user melakukan pilihan kedua, maka program akan berlanjut ke pilihan yang kedua. Namun jika user salah menginputkan pilihan, maka program akan error dan user harus melakukan running ulang. Baiklah, langsung saja kita mulai runningnya. Di sini saya akan muncul judul dan biodata saya, dan juga muncul rumus apa yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan memilih rumus tekanan osmotik yang tanpa menggunakan Van Hoff. Ketikkan 1, lalu enter. Di sini akan muncul berapa banyak Anda ingin melakukan perhitungan. Saya akan melakukan banyak perhitungan, yaitu sebanyak 2 kali. Di sini akan muncul masukkan besar molaritasnya. Saya masukkan 2. Untuk sisi lalu akan muncul besar suhunya. Saya masukkan 3. Lalu akan muncul hasilnya, yaitu besar tekanan osmotiknya itu adalah 0,492 atm. Karena saya tadi memasukkan input melakukan pengulangan itu sebanyak 2 kali, maka perhitungan akan melakukan sebanyak 2 kali. Di sini saya menyebutkan besar molaritasnya 2 dan suhunya itu 3. Lalu akan muncul
hasil tekanan osmotik itu adalah 0,492 atm juga. Baiklah, lanjut ke program logaritma yang kedua, yaitu mengenai mata kuliah biologi tentang hereditas atau persilangan. Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk membantu user dalam menentukan hasil dari persilangan. Di sini menggunakan konsep array, pengulangan, dan percabangan. Di sini saya menggunakan declustering yang berfungsi untuk melanjutkan atau berhenti program. Di sini saya menggunakan declustering, yang mana declustering ini berfungsi untuk melanjutkan program atau memberhentikannya. Di sini terdapat konsep array, yang mana array itu adalah 2, dikarenakan 2 itu menggunakan kurung siku. Selanjutnya saya menggunakan integer pilihan i. Selanjutnya saya menggunakan output, di mana output ini akan menampilkan judul dan biodata saya. Selanjutnya saya menggunakan output lagi untuk menampilkan masukan nilai sifat ke 1. Di sini saya menggunakan pengulangan for, di mana yang berisi i sama dengan 0 untuk 1. Next, di sini menggunakan input, di mana input sifat 1 ini akan melakukan pengulangan di pengulangan for ini. Selanjutnya di sini saya menggunakan output untuk menampilkan sifat kedua. Selanjutnya saya menggunakan pengulangan for, di mana pengulangan for ini berisi i sama dengan 0 untuk 1. Next, di sini terdapat input. Saya menggunakan input 1, di mana input sifat, di mana ini akan melakukan pengulangan di pengulangan for ini. Selanjutnya saya menggunakan output untuk menampilkan keturunan yang ingin diketahui. Di sini terdapat 2, yaitu untuk keturunan yang pertama dan keturunan yang kedua. Selanjutnya ini saya menggunakan input, di mana untuk memasukkan pilihan. Di sini terdapat 2 percabangan, yaitu saya menggunakan percabangan if, yaitu untuk percobaan yang pertama untuk pilihan 1 dan pilihan kedua. Jika user memasukkan pilihan 1, maka program melanjut ke pilihan ke-1, dan jika user melakukan memasukkan pilihan kedua, maka program akan berlanjut ke pilihan yang kedua. Di sini saya memasukkan assign sifat, dan selanjutnya saya memasukkan sifat kedua. Ketika user salah melakukan pilihan, maka akan terjadi error. Jika terjadi error, maka user harus melakukan run ulang. Baiklah, kita mulai untuk melakukan runnya. Di sini akan langsung tampil, yaitu judul dan biodata saya, dan akan tampil untuk memasukkan sifat ke-1. Saya akan sebagai contoh, saya akan mencontohkan bunga kertas berwarna merah dengan melambangkan N besar. Selanjutnya sifat kedua itu yaitu sebagai contoh bunga kertas berwarna putih yang dengan lambang M kecil. Di sini akan muncul keturunan mana yang akan kita pilih. Sebagai contoh, saya akan memilih keturunan yang pertama. Di sini akan muncul pilihan hasil dari keturunan yang pertama. Baiklah, selanjutnya ke pemrograman C++ yang menggunakan mata kuliah kimia dasar mengenai tekanan osmotik. Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk menentukan tekanan osmotik. Di sini menggunakan konsep percabangan, array, dan pengulangan. Di sini saya menggunakan include IOStream sebagai fungsi-fungsinya, yang mana include IOStream dan fungsi namespace ini sebagai library-nya. Selanjutnya saya menggunakan inMine. Selanjutnya juga saya menggunakan integer, di mana integer adalah declarative variable dengan memilih pilihan n. Selanjutnya saya menggunakan float r, di mana r itu sebagai variable sebagai tetapan gas yang bernilai 0,082. Selanjutnya saya menggunakan cout untuk menampilkan judul dan biodata saya. Selanjutnya saya menggunakan cout ini untuk menampilkan pilihan yang akan dipilih, yang nantinya adalah input untuk konsep percabangannya nanti.
Selanjutnya saya menggunakan sin untuk memasukkan pilihan, lalu cout untuk handle. Baiklah, di sini saya menggunakan cout untuk menampilkan berapa banyak Anda ingin melakukan perhitungan. Cout ini akan digunakan untuk input untuk konsep array-nya nanti. Jadi saya menggunakan sin untuk memasukkan pilihan. Selanjutnya cout and handle sebagai enter. Selanjutnya saya menggunakan konsep perulangan for di mana yang berisi integer sumbangan x sama dengan 0, x lebih kecil daripada n, dan x++. Selanjutnya saya menggunakan floated yang mana floated adalah deklarasi variabel array yang mana array itu adalah x karena x menggunakan kurung siku. Selanjutnya saya menggunakan konsep perjabaran if di mana selanjutnya saya menggunakan konsep perjabaran if pilihan 1 yang berisi cout sebagai untuk menampilkan besar molaritas dan sin ini untuk memasukkan nilai yang akan dimasukkan sebagai besar molaritasnya. Di sini saya menggunakan konsep array mana array itu adalah x. Selanjutnya cout ini untuk menampilkan masukan besar suhu dalam satuan Kelvin. Selanjutnya sin di mana sin adalah untuk memasukkan besar suhu dalam satuan Kelvin ini. Di sini menggunakan konsep array mana array-nya itu adalah x. Cout handle untuk spasi atau enter. Selanjutnya saya menggunakan hit x di mana hit x adalah untuk rumus pilihan ke-1. Selanjutnya saya menggunakan cout ini untuk menampilkan besar. Selanjutnya saya menggunakan cout ini adalah untuk menampilkan hasil dari pilihan ke-1. Selanjutnya ini saya menggunakan konsep perjabaran else if di mana untuk pilihan yang kedua yang berisi cout ini adalah untuk menampilkan besar molaritas. Sin ini untuk memasukkan besar molaritasnya. Di sini menggunakan konsep array yaitu array itu adalah x. Selanjutnya ini saya menggunakan cout yang untuk menampilkan masukan besar suhu dalam satuan Kelvin. Dan selanjutnya saya menggunakan sin yang mana sin ini adalah untuk memasukkan besar suhu. Di sini menggunakan konsep array mana array itu adalah x. Selanjutnya nih cout lagi untuk menampilkan masukan besar faktor Van Hoff-nya. Sini saya menggunakan sin lagi untuk memasukkan besar faktor Van Hoff-nya. Jadi saya menggunakan konsep array mana array itu adalah x. Selanjutnya cout handle untuk spasi. Dan selanjutnya hit x ini untuk rumus kedua. Selanjutnya cout ini untuk menampilkan hasil dari pilihan kedua. Lalu cout handle untuk mengakhiri. Bila langsung saja kita run. Di sini langsung akan tampil judul dan biodata saya dan langsung tampil juga rumus apa yang ingin kita gunakan. Di sini sebagai contoh saya akan menggunakan rumus tekanan osmotik yang ke-1 tanpa menggunakan Van Hoff. Di sini akan langsung muncul berapa banyak Anda ingin melakukan perhitungan. Saya akan melakukan perhitungan sebanyak 2 kali. Lalu masukkan besar molaritasnya 2. Masukkan suhunya itu saya masukkan 3. Lalu di sini akan muncul hasilnya itu besar tekanan osmotik adalah 0,492. Karena di sini saya tadi melakukan perhitungan sebanyak 2 kali, maka melakukan perhitungan sebanyak 2 kali. Bila kita masukkan besar molaritasnya itu 2 dan masukkan besar suhunya itu adalah 3. Di sini akan langsung muncul besar tekanan osmotik adalah 0,492 m. Baiklah, selanjutnya langsung kita ke program C++ yang mata kuliah biologi mengenai hereditas atau persilangan. Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk membantu user dalam menentukan hasil persilangan. Di sini saya menggunakan konsep percabangan, array, dan perulangan. Bila di sini saya menggunakan include eostem sebagai fungsinya, yang mana include eostem dan fungsinya space adalah sebagai library-nya. Di sini saya menggunakan in main. Di sini saya menggunakan char, di mana char ini adalah sebagai deklarasi variable array, di mana array-nya itu adalah 2 karena 2 menggunakan kurung siku. Di sini saya menggunakan integer pilihan, di mana integer ada deklarasi variabelnya.
Selanjutnya saya menggunakan cout untuk menampilkan program persidangan, untuk menampilkan judul dan biodata saya ini. Selanjutnya saya menggunakan cout untuk menampilkan masukan sifat ke 1. Selanjutnya saya menggunakan konsep perulangan for yang berisi in sama dengan integer, i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2, dan i plus plus plus. Selanjutnya saya memasukkan sin sifat di mana ini menggunakan konsep array, mana array-nya itu adalah i karena menggunakan kurung siku. Selanjutnya saya menggunakan cout di mana cout ini berfungsi untuk menampilkan masukan sifat kedua. Selanjutnya saya menggunakan konsep perulangan for yang berisi integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2, dan i plus plus. Selanjutnya saya menggunakan sin memasukkan sifat kedua dengan menggunakan konsep array, mana array-nya itu adalah i. Selanjutnya saya menggunakan cout di mana cout ini adalah untuk menampilkan pilihan yang mana pilihan ini akan digunakan untuk menginput untuk konsep percabangannya nanti. Jadi saya menggunakan sin untuk memasukkan pilihannya, lalu cout untuk enternya. Di sini saya menggunakan konsep perjalanan if di mana untuk pilihan yang satu yang berisi cout P1, cout G1, cout F1. Selanjutnya saya menggunakan konsep percabangan else if untuk pilihan yang kedua. Di sini yang berisi yaitu cout B1, cout G1, cout F1 dan sifat-sifatnya. Lalu cout P2, cout G2 dan sifat-sifatnya lagi. Sifat 3. Selanjutnya cout lagi F2, lalu sifatnya lagi. Akan menampilkan hasil sifatnya. Lalu program akan menampilkan hasil dari pemrograman dari hasil input yang tadi masukkan. Ya, langsung saja kita langsung runningnya. Sini akan muncul judul dan biodata saya. Masukkan sifat ke satunya ini. Bagi contoh saya menggunakan bunga kertas yang berwarna merah yang saya lambangkan sebagai M besar. Dan untuk masukkan sifat kedua ini saya misalkan bunga kertas berwarna putih, saya lambangkan sebagai M kecil. Di sini akan muncul keturunan yang ingin kita ketahui. Di sini saya akan di sini akan muncul keturunan yang ingin kita ketahui. Di sini saya akan memilih untuk keturunan yang pertama, yaitu ketikan 1. Di sini akan langsung muncul hasil dari sesilangan tersebut. Sekian dari penjelasan program saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.